Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi di sore ini jam 4 sore. Seperti biasa ada gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Seperti biasa tiap sore kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber, dengan berbagai perspektif dan juga ilmu yang macam-macam. Jadi ini bisa buat kita ngelihat sesuatu dari banyak sudut ya sebagai anak muda, karena kita perlu banget untuk memperkaya yang ada di sini dan di sini ya, biar kita makin wise, makin siap menjalani hidup dan bisa menjadi agen perubahan untuk Indonesia. Nah, kalau bicara mengenai tema tentunya seru-seru banget, dari mulai olahraga, ekonomi, sosial sampai yang berat, hukum pernah kita bahas juga di sini, dan hal-hal lainnya, pemilu juga ya, nanti juga akan kita bahas. Nah, seperti biasa, gue cuma mau ngingetin buat teman-teman untuk bisa nonton podcast ini di banyak sekali platform. Ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Partai Perindo @partai perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi di kurang lebih 10 platform tadi yang gue sebutin, boleh nonton di mana aja. Dan kalau nontonnya mungkin nggak bisa full karena masih ada kerjaan, bisa dinonton lagi di rerunnya, karena ini kan di YouTube juga ada archive-nya, jadi tinggal klik aja, one click away, gampang banget. Nah, seperti biasa juga kita akan kasih beberapa voucher ya untuk teman-teman yang sudah nonton hari ini. Caranya gampang, tinggal nonton the whole show, the whole production sampai habis, terus bikin kalimat, satu dua kalimat yang bisa relate sama obrolan kita hari ini. Nanti yang kita pilih beberapa, nanti ada e-voucher senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Tapi gampang banget caranya, tinggal follow Instagramnya Partai Perindo @partai perindo. Nah, bicara mengenai tema hari ini ya, oke, ini pernah kita bahas beberapa kali di sini juga, tapi tentunya ini jadi bahan untuk kita ngelihat lagi bagaimana persiapan untuk kedepannya bicara pemilu dan bagaimana partisipasi anak-anak muda, masyarakat umumnya. Kita ngelihat 2024, kalau dipikirin memang agak lama, maksudnya 2024, tapi kalau dijalanin hari itu cepat banget. Dan 2024 tuh sebenarnya sudah di depan mata. Hari hanya memang 2024 ya, 14 Februari, Valentine itu pas kita nyoblos. Tapi sebenarnya tahapan pemilu itu sendiri sudah dimulai jauh-jauh sebelum itu. Even akhir tahun ini semua rangkaian sudah dimulai, kan ini 2022, 2023 prosesnya semuanya, dan 2024 hari hanya. Jadi sebenarnya 1,5 tahun lagi itu sebenarnya udah ya sangat singkat sih kalau gue melihat bagaimana, karena setahun pun nggak berasa, apalagi di tengah pandemi ya. Kadang nggak inget hari, nggak inget tanggal, nggak inget oh ini hari libur gitu. Nah, makanya kini anak muda, masyarakat ya harus bersiap-siap dengan bagaimana kita nanti memilih wakil kita, memilih pemimpin kita di 2024. Nah, sore ini gua kedatangan narasumber ya. Beliau adalah seorang anak muda, tapi mungkin tidak muda lagi. Tua. Tua. Oh, saya nggak sebut loh. Ada Bang Dadang Suherman ya, nggak tua dong, Mbak. Dewasa, Dewasa lah. bijaksana. Amin. Iya dong. Tua itu hanya umur tuh hanya angka. Yang penting di sini sama di sini. Penting P5 ya. Apa tuh? P5 itu pemimpin, pemikir, penggerak, wujud peduli. Waduh, P5 tuh. Dengar nggak tuh? Ini ada Bang Dadang Suherman, Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Waduh, pas nih, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DPD Partai Perindo Jakarta Pusat. Nah, kok aku nggak heran kalau Bang Dadang tadi bilangnya gitu, orang pariwisata dan ekonomi kreatif, masa harus kaku ya? Aha. Ada pantun yang bisa kita buka untuk Pantun ini biasa aku di daerah Menteng itu boleh? setiap hari mengajak masyarakat untuk vaksinasi. Vaksinasi ya. 2 tahun setengah aku keliling. Oke. Ternyata ada pantun aku yang aku buat adalah makan kangkung pakai nasi. Mari kita dukung vaksinasi. Aduh, cakep. Pak Lurah berkelana. Aha. Jangan menyerah pada corona. Aduh. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke. Kalau aku ada juga pantun nih, Pak ya. Bertahun-tahun COVID datang. Cakep, Pernikahan kita tertunda. cakep, Lalu mantan pun datang. cakep.
kemudian kau bawa dia. Cakep. Berarti saya kasih lagi satu ya. Silakan. Berkelana beli celana. Aduh, berkelana ya harus pakai celana dong. Beli celana. Oh, oke, beli celana. Pakai celana di bawah dada. Jangan menyerah pada corona karena corona masih ada. Oke. Aku juga punya pantun, Pak. Ke Medan makan sayur kol. Jauh ya? Jauh. Padahal banyak di Depok ya. Ke Jayapura makan papeda, benar kan? Amin. Benar ya. Jangan suka melanggar protokol. Kesehatan. Nanti kena COVID baru tahu rasa. Mantap. Mantap. Oke. Tadi ada pantun pembuka kita ya. HUT DKI loh. Ya, kemarin ya. Dan ya ini juga kaitannya dengan DKI HUT-nya juga kan biasa pantun-pantun. Iya. Bang Dadang sehat nggak sih? Alhamdulillah ya. Sehat. Sehat dan waras dan alfiat ya. Amin. Of course dong Mas, Iya. nggak waras ya. Sehat semuanya di sini. Bang Dadang ini adalah seorang tadi ketua bidang, wakil ketua bidang pariwisata ekonomi kreatif DPW Partai Perindo ya. Sekarang kegiatannya ngapain aja? Kalau tadi kan Bang bilang sempat keliling buat menggalakkan vaksinasi. Sekarang ngapain aja? Ya, alhamdulillah ya hampir 2 tahun setengah kami keliling mengingat masyarakat untuk vaksinasi. Baik. Kebetulan alhamdulillah juga kami di wilayah dulu pernah membuat ARKIN. Apa tuh? Air rakyat miskin. Oke. Air. Rakyat miskin yang bayarnya 1 bulan itu cuma 5.000 dan airnya masuk ke rumah masing-masing. Itu air bersih. 1 RW kita bikin. ARKIN. ARKIN, Oke. itu kata-kata saya. Iya, tapi bagus. Air rakyat miskin. Karena jujur latar belakang ketika musim kemarau 2027 satu rumah 2027 belum. waktu saya bikin 2027 belum. 2007 kadang-kadang lupa ya. Ada latar belakang ketika anak mau sekolah ternyata ibunya ngambil air, ternyata yang make air anak tetangga sebelah, jadilah ribut. Di situ ada ide saya bikin ARKIN bagaimana tujuan saya hemat air, hemat listrik, hemat uang. Bayarnya cuma 5.000 dan 10.000. Di wilayah 1 RT saya bikin namanya KSM, kelompok swadaya masyarakat. Insya Allah akan bisa bertambah dan bertambah. Ternyata ya itulah, masyarakat suka. Nah dari situlah ketika saya menjalankan LMK aklamasi 2 periode, menjalankan LMK lembaga musyawarah 2 periode aklamasi jadi ketua LMK Kelurahan Pegangsaan. Padahal masyarakat nggak tahu sebenarnya siapa dulunya. Kemudian saya 5 tahun jadi pemulung di Menteng. Ternyata di pemulung itu 5 tahun, bagaimana sedihnya jadi pemulung. Pemulungnya di Menteng kami pakai celana pendek ya 5 tahun. Ternyata pemulung itu orang berpikir pekerjaan paling jijik, paling hina, maling. Akhirnya saya bikin konsep, saya bikin komunitas pemulung Menteng. Oh, ini ada komunitasnya? Iya, yang dulu akhirnya udah berubah. Akhirnya saya bikin konsep bank sampah, namanya SMB. SMB itu sampah membawa berkah. Kalau kita peduli. Tapi SMB juga sampah membawa bencana. Kalau kita masa bodoh. Baik. Nggak ada pantunnya nih? Nanti terakhir. Mantul Bang Dadang. Dan itu tadi kalau Bang Dadang kan sudah tadi kegiatan sosial ya segala macam. Nah kalau di bidang pariwisata ekonomi kreatif ini DPD Perindo ya, Jakarta Pusat ya. Ini ngapain aja? Ya, yang pertama saya berpikir kalau kebetulan saya tinggal di Proklamasi. Saya punya mimpi pada saat itu bagaimana Proklamasi kampung kami, Kampung Tambak menjadi kampung wisata. Kampung wisata. Yang jadi masalah bagi kami adalah pemerintah. Bagaimana tempat sejarahnya Indonesia tidak ada parkiran. Ingat, tidak ada parkiran. Bagaimana orang luar mau pariwisata tidak punya parkir di situ. Itu sedihnya saya. Di proklamasinya. Nah, saya pernah ngomong sama siapapun, pejabat-pejabat, tapi nggak ada respon di situ. Maka di situ saya berpikir hari itu ingat kata Bung Karno. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di atas bintang-bintang. Sampai sekarang belum terlaksana. KM saya belum terlaksana KM. Kami itu kejar mimpi. Sampai sekarang. Terus kalau ini terjadi, proklamasi di mana kampung tambak yang nadone tawuran dan narkoba. 169 warga pemuda saya adalah yang namanya meninggal muda. Akibat putau pada saat itu, makanya saya buat namanya RBM Perahu. RBM Perahu itu rehabilitasi berbasis masyarakat. Perahu itu
peduli ratapan hatimu. Aduh. Karena pecandu narkoba selalu sharing sama saya. Saya jadi pendamping itu loh. Oke, ini jadi berawal di tadi Kampung Tambak, Kampung proklamasi. Tambak. Iya. Dan karena tadi banyak hal, banyak masalah, jadi Bang Dadang mencoba memperbaiki dengan berbagai gerakan tadi. Saya ambil motonya itu apa enggak mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, benar mengatasi masalah tanpa masalah. Iya benar. Kita tuh emang harus mengatasi masalah. Ternyata ya ini Bang, ketika kita ngurusin orang narkoba, jujur orang narkoba itu bersih-bersih. Bersihin. Iya. Dalam artian apa? Bersih di rumahnya habis semua. Oh, bersih karena rajin ya. Termasuk ponakan saya 5 yang meninggal akibat utang. Pantesan teman saya pada pemalas, Pak. Mereka bebas dari narkoba. Oke. Nah, Bang Dadang, jadi di bidang pariwisata ekonomi kreatif ya, Jakarta Pusat, Partai Perindo, tadi kegiatan sosial. Ada hal lain yang Bang Dadang kerjakan sejauh ini yang belum diomongin tadi? Ya, banyak artinya ketika kita mengolah sampah menjadi barang yang mewah. Sampah. Ternyata lagi-lagi pemerintah. Ketika warga kami suruh nyari kertas kopi. Kertas kopi. Kopi yang misalnya dibuatkan tas. Itu kerjanya aja seminggu. Terus yang kami pikir dari Undang-Undang Nomor 77 tahun 2020, sekarang kan ada yang nama Undang-Undang 77 Nomor 2020 itu masyarakat pengembangan masyarakat sampah di tingkat RW. Artinya kami pikir kalau berhasil dan tidak berhasil tergantung masyarakatnya. Kami pelaku, ketika kami jadi pemulung, kami tahu apa sih masyarakat kami. Maka kami pengen simpel. Bagaimana ada tiga tong yang namanya organik, non-organik, B3 itu nggak pernah dilakukan gitu. Makanya disitulah saya namanya berbuat yang namanya BCL. BCL itu buruan cinta lingkungan. Dengan program saya namanya Lisa. Apa tuh? Lihat itu sampah ambil gitu. Teman saya ada namanya Lisa. Iya, cakep. Lisa, lihat itu sampah ambil. Oke, nih Bang, sebelum kita ngomong ke macam-macam pertanyaan. Bang Dadang kan tadi punya banyak singkatan, punya banyak pantun. Dari mana ini? Natural terjadi atau memang suka ngapalin, suka apa emang? Karena gini Bang, ide lahir ketika kita peduli. Bayangkan ketika di wilayah saya, ketika yang saya bilang kenapa saya harus ada orang-orang sekitar rubah namanya pedagang gitu ya. Artinya pengangguran dalam gang 80% di wilayah saya. Jawara ya. Jawara jaga warung sementara. Kayak abang ini pemalu, pemain masa lalunya. Aduh. Gitu. Ya, itulah. Makanya saya harus bilang, ayo pemerintah banyak ide, inovasi. Jangan Anda buat yang saya bilang, saya bukan kritik ya. Buanglah sampah di tempat pasal misalnya 18 macam-macam. Orang nggak akan baca. Bayangkan seorang laki-laki seperti saya, paling setiap hari 9.000 kata-kata, kalau ibu-ibu ini 18.000 kata-kata. Baca aja udah makanya disitulah kata-kata saya buat lihat sampahmu. Jadi ketika duduk di atas ada lihat sampahmu, artinya ngingetin gitu loh. Dibanding kata-kata panjang nggak nyambung gitu loh. Tadi bisa lihat sampahmu ambil. Ya mungkin di sini setelah kita ngobrol, Bang Dadang beberapa teman punya ide nama anak mungkin. Ada yang bagus. Nama anak saya alhamdulillah panjang, orang nggak akan ngerti lah. Anak saya pertama adalah Dwi. Apa tuh? Angger Dwi Hermana Pramana Saputra Ningrat. Nggak ada singkatan. Dwi itu ada arti cinta saya sama istri saya. Dwi itu Dadang Darwi. Bini saya namanya Darwi. Kemudian saya punya anak 2 ikutin program pemerintah, cukup 2 anak, bukan 2 istri ya. Jangan dong. Ya. Yang kedua Denapa. Laki dua-duanya. Denapa itu ada artinya Desember nama anak paling akhir. Artinya saya cukup 2 itu. Suatu saat saya punya mantu wanita lah. Oke Bang Dadang. Tadi tadi jawaban Bang Dadang bahwa ketika punya singkatan-singkatan itu sebenarnya itu kreativitas ya. Inovasi, dan harusnya pemerintah tadi kalau bikin jargon untuk tadi campaign apa gitu yang kreatif. Jangan yang membuang sampah melanggar undang-undang. Itu nggak akan dibaca. Oke, nice. Ya, aku setuju. Iya, siap. Siap, laksanakan. Oke. Tapi itu dari mana kadang ilhamnya, apa memang apa yang mempengaruhi akhirnya Bang Dadang ya bisa kebetulan walaupun saya sekolah hanya cukup STM ya, tapi saya bahagia saya sekolah. Tawuran nggak dulu STM nggak kan? Ya alhamdulillah juga enggak juga. Alhamdulillah saya sekolah walaupun swasta namanya STM Karya Guna. Dan insya Allah saya bisa berkarya dan berguna untuk nusa dan bangsa. Jadi jargonnya.
Oke, jadi dari banyak hal yang Bang Dadang kerjain, akhirnya tadi kreativitas timbul. Bener. Untuk kampung tadi, kampung tambak dan hal-hal lain. Dan ini yang harus kita selalu gaungkan, bahwa sebenarnya cara kita mempengaruhi orang atau memberikan tadi masukan dengan, kalau dengan joke ya, dengan bercanda, dengan singkatan yang lucu-lucu, insya Allah bisa masuk ya. Alhamdulillah lebih masuk. Anak-anak sekarang apa ya, milenial lebih enak. Iya. Karena pada saat itu saya bikin satu untuk orang sosial. Ketika sosial menjadi kesenangan batin, akan timbul cahaya di hatimu. Oke, ketika sosial menjadi kesenangan batin, akan timbul cahaya di hatimu. Artinya, barang siapa yang berbuat baik, nantinya akan lebih baik. Setuju banget. Iya. Oke, itu yang harus kita perjuangkan, bagaimana, karena anak-anak sekarang, not everyone ya Bang Dadang, ada banyak orang yang kadang ngerasa, ngapain sih peduli gitu. Udah, gue sama diri gue aja lah. Ya, bener. Tapi ya tadi nggak bisa gitu. Ketika kita berbuat baik, ada satu kepuasan ya Bang ya. Kayak ngerasa wah gitu ya. Dan itu yang kalau aku ya ada addiction. Kayak apa ya? Ketergantungan. Kalau udah sering berbuat baik, pengen lagi gitu. Karena itu yang harus kita punya. Karena Pak Haji mencatur. Apa tuh? Rezeki sudah yang ngatur. Aduh, semuanya. Dulu Delman, sekarang bom kar. Artinya dulu teman, sekarang pacar. Asik. Lanjut. Oke, kita bicara mengenai tema hari ini, Bang Dadang. Pemilu. Nah, mendorong masyarakat, partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Kalau Bang Dadang sendiri melihat pemilu 2024 ini, kan kita tahu bahwa masyarakat kan kadang tadi ada yang peduli, ada yang ngerasa udahlah, bodo amat gitu ya. Nah, bagaimana Bang Dadang melihat bahwa fenomena bahwa masyarakat kita harusnya makin melek bahwa pemilu 2024 harus kita sambut dan kita tadi gunakan hak suara kita? Karena yang kami pelajari ternyata pemilu itu masyarakat melihat figur. Betul. Ketika figurnya dia tidak suka, dia tidak akan ini. Tapi ketika figur suka, berbondong-bondong. Yang pertama, yang kedua masalah administrasinya. Di apa? DPT ya. Artinya ada tinggal di mana, masuk ke sana, akhirnya bingung. Ketika juga orang sakit pada saat pemilunya, jadi dia nggak bisa datang karena sakit, dan ada juga orang yang lagi kerja di luar, dan yang paling utama yang pertama adalah ketika dilihat figur pemimpinnya, dia suka dan tidak suka itu. Makanya kenapa sih banyak dulu orang golput, orang nggak mau milih? Benar. Karena masyarakat sudah tersakiti ya. Adanya hati yang terluka lah. Rosa lah ya. Hati yang terluka, hati yang tersakiti. Tapi benar Bang, ini bahwa kadang ya banyak orang yang melihat figur tadi ya, sosok. Akhirnya jadi trigger untuk gua akan nyoblos. Nah, kalau sekarang Bang Dadang lihat ya, nggak perlu disebutin. Sosok-sosok kita sudah punya banyak sosok sekarang. Udah beberapa lah ya. Menurut Bang Dadang ini bagus nggak sih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tadi? Pertama kami anggap itu bagus. Kedua yang kami anggap itu ketika yang saya bilang itu masyarakat sudah tidak percaya. Hampir ya itu ada 30-40% ketika pemimpin itu. Ketika sudah jadi ada masa pemilu, masanya merayu, usai pemilu siapa lu gitu kan. Artinya masyarakat jadi komoditas doang kan. Akhirnya timbul masyarakat ambil uangnya, jangan coblos orangnya gitu loh. Ya, sempat ada begitu dulu. Makanya situlah kita buat. Nah, disitulah saya berharap mudah-mudahan pemilu 2024 ini masyarakat berpartisipasi untuk sama-sama mencoblos pemilu 2024 itu harapan saya. Nah, kalau kita bicara masyarakat, ini kan ada yang namanya orang tua, dewa, ya tadi ada yang millennials, anak muda sekarang zillennials. Ini kalau aku baca nih Bang Dadang ya, 50,24% ya yang akan mendominasi pemilu nanti itu adalah millennials. Gen Z, berarti setengah dari pemilih ini ya. Nah, ini kan anak-anak muda banyak yang tadi ya masih acuh tak acuh, cuek gitu. Bang Dadang, bagaimana kita membuat anak-anak muda ini punya partisipasi di pemilu yang akan datang? Sebenarnya saya senang sekali ketika anak muda berpartisipasi karena hampir 60% lah anak muda tidak suka dengan pemilu. Bagaimana kita mengangkat anak untuk suka pemilu? Makanya ada yang namanya sosialisasi. Karena pemuda gini Bang, ketika orang-orang tua di wilayah tidak mendekati dan tidak dihargai, makanya disitulah dia
nggak apa ya, nggak suka dengan kata-kata pemilu gitu kan. Besok kalau jadi sama juga gitu kan. Gitu kata-kata itu ada mindsetnya semua tuh. Makanya dalam pemilu itu kami seneng bicara sama ibu-ibu, emak-emak, artinya hampir semua persen emak-emak yang umur 40 ya. Kecuali umur lansia, artinya udah susah lah kita ajak ngomongnya. Agak enggak semuanya susah, tapi memang agak susah 90%. Tapi mama itu selalu melihat orang yang dipandang, orang yang disuka, dan kadang-kadang orang yang bagi-bagi ya, bagaimana wilayah Indonesia itu bisa berbagi untuk dia, itu aja. Nah, kalau 2019 tuh ya Bang ya, ada GoFood golongan putih ya, yang nggak nyoblos ibaratnya ya, masih cukup tinggi ya, di mana angka GoFood waktu itu 19%. Dan anggota ini kalau kita lihat fenomena golongan putih atau yang mungkin masih bingung segala macam, menurut Bang Dadang, apakah 2024 nanti angkanya makin besar atau sebenarnya makanya lebih kecil? Karena kalau aku lihat sih trennya so far ya awareness ya, atau tadi masyarakat yang tahu soal pemilu dan ya gegap gempitanya mulai paham sih, sudah mulai, kan sosial media luar biasa. Sekarang alhamdulillah Bang, ketika ada HP beda dengan dulu ya. HP itu membuat orang yang anak-anak kecilnya tahu apa artinya pemilu. Terus siapa sih bapak siapa ini sih, ya, itu seorang ini ya. Disitulah dengan adanya HP ada pro kontra juga bagi kita, artinya ada yang bisa panggung di HP artinya. Dengan itu mudah-mudahan 2024 kita berdoa, karena saya pikir 2024 itu bagi saya ya. 2024 doa ibu, doa yang akan kita dapat. Doa ibu, doa yang akan kita dapat 2024. Doa oke. Ya, insya Allah kita aminkan bahwa semua masyarakat tidak lagi 2019, 2024 itu responnya untuk pemilu dan baik caleg baik gubernurnya itu. Nah kalau tadi kan Bang Dadang bilang di awal, sebenarnya kalau untuk menarik perhatian masyarakat tuh harus membuat campaign-campaign yang santai, yang fun gitu, yang ya pantun-pantun. Nah, apakah cara-cara ini juga bisa kita pakai untuk anak-anak muda biar mereka melek bahwa oh ada pemilu, ada ini. Cara apa sih yang, karena kan kalau kita lihat kampanye orang-orang kan ya kadang ya memang konvensional ya kayak gitu kan. Apa menurut Bang Dadang ada cara lain agar kita bisa mendekatkan dengan pemilih-pemilih pemula ini? Iya, kalau cara lain saya ketika saya punya inovasi namanya PH. PH. Apa tuh? PH itu penyatuan hati. Aduh. Karena masyarakat itu yang kami ngalamin gitu loh. Ketika masyarakat yang kami deketin dan kami tidak deketin, biasanya mohon maaf juga ketika orang tua, ketika anak melihat anak-anak muda merasa lu ada anak kemarin sore. Padahal lebih pintar dia dibanding kita gitu loh. Makanya kami kenapa kami lebih dekat dengan pemuda dan anak. Kami selalu bilang selalu mengingatkan, karena kita berbuat baik dulu ya. Ketika kita akan dikenal sama masyarakat, kita berbaik. Makanya pemuda itu kami berharap yang sekali lagi mungkin kami juga nanti di wilayah bisa informasikan kepada warga. Karena lagi-lagi yang itu saya bilang, anak-anak muda itu disangka anak kemarin sore, nggak tahu apa-apa. Lu cuman jangan banyak ngomong, lu baru anak kemarin, padahal ilmu dia lebih tinggi dari kita gitu loh. Artinya ada rasa mawas diri anak-anak remaja kita milenial. Itulah yang saya suruh. Karena gini, emang orang tua kan gitu kadang nganggep anak kemarin sore gitu ya. Padahal kalau fact-nya, kenyataannya anak sekarang lebih pintar. Gitu. Tapi ya tadi bahwa harus ada tadi kedekatan ya. Penyatuan hati. Nanti jatuh cinta dong. Itu lebih seneng kan. Tapi kalau jatuh cinta tapi tak bisa memiliki gimana? Ya itu cinta tak harus memiliki. Aduh. Karena ada satu yang saya pernah bikin inovasi buat pemuda, buat siapapun, yang saya bilang itu cinta tak memiliki apa-apa. Cinta tak memiliki apa-apa. Tapi cinta bisa memberikan apa yang kita mau. Artinya nggak bikin, tapi kalau kita peduli orang akan lihat siapa kita. Benar, kalau kita cinta dunia pun kita kasih. Right? Walaupun cinta cerita impian kita gitu ya. Hanya angan-angan kita ya. Amin. Oke, Bang Dada. Lumayan loh Bang Dada. Aku dengan kosa-kosa kata baru-baru ini akhirnya menambah ilmu aku untuk nanti berpantun, jok-jok. Malah saya belajar sama Abang nih. Iya. Oke, nah Bang, kalau mengenai
gimana tadi kan anak muda segala macam. Nah, kalau dari Bang Dadang sendiri, Partai Perindo ini apa yang sudah dilakukan teman-teman di Perindo untuk tadi meningkatkan partisipasi masyarakat? Ya, ini bukan kritik ya. Oke. Artinya kita membangun. Kami sering lihat Perindo berikan sembako, berikan gerobak, tapi apa yang terjadi gitu ya? Kalau kami pikir ketika sembako dan gerobak bukan arti bagi kami ya. Ketika orang diberikan gerobak hanya dapat gerobaknya, dapat modalnya, sebulan dia nggak dagang lagi. Itu yang terjadi yang saya lihat ya. Tapi bagi kami ini ada motivasi yang baru yang membuat kebetulan jujur kenapa saya masuk Perindo. Yang pertama adalah kata-kata saya sama dia. Yang mana tuh? Berjuang bersama. Berjuang bersama. Karena kita bukan superman tapi super team gitu. Itu akhirnya saya berani masuk gitu. Artinya kami ingin mengubah itu nggak mudah gitu loh, nggak segampang apa yang kita lakukan. Perjuangan saya 3 tahun aja, kita bicara yang selingkup kecil ya 3 tahun. 1 tahun orang nggak kenal saya, 1,5 tahun nggak kenal. Itu pun saya bawa toa 1 lingkup secamatan ya. Artinya 3 tahun alhamdulillah kenal. Kenal juga baru pertama dengan pejabat RT RW lurah. Kedua yaitu masyarakat 3 tahun ada jadi akrab karena yang dilihat hanya kebaikan gitu loh. Apalagi program saya yang sekarang orang sedih sekali. Ternyata saya juga mengingatkan pejabat tinggi bahwa ada wilayah kita yang pertama sakit stroke macam-macam nih. Banyak kan umur 60 stroke. Jangan kan belum. Nanti juga di umur 30 tahun kita juga banyak yang stroke karena pola makannya ya. Alhamdulillah kita dengan teman-teman berjuang mencari donatur. Sudah alhamdulillah sudah 20 orang yang kita berikan. Walaupun kita nggak tahu di dari mana kan. Dan kita selalu orang nyumbang donasi, tuh. Bang. Iya. Kita nggak tahu. Terus selalu saya bilang jangan berikan uang saya. Berikan apa yang diminta. Misalnya kemarin itu saya nangis melihat orang sendiri karena kita bukan kata orang. Kita datangin ke rumah-rumah kumuh. Ternyata 17 tahun dari umur 3 tahun tidak bisa jalan, bagaimana dia memintaannya. Minta ke sini nggak dapat, ke sana nggak dapat. Akhirnya alhamdulillah yang saya bilang mungkin Allah sudah menjodohkan kami ngelihat orang itu, ternyata mintanya cuma apa? Tempat tidur roda, Pak. Alhamdulillah. Ada anak dia umur 6 tahun sama dari ini lumpuh. Alhamdulillah hari itu ada yang memberikan, Bang, gua aja yang nyumbang, Bang, gitu loh. Tapi yang diberikan itu, alhamdulillah, itulah. Kadang-kadang saya berdoa, ya Allah berikan aku ini, Allah berikan itu aja. Ya, karena kalau kita punya ya sesuatu yang bisa kita bagi, ya Bang, ya kenapa enggak? Iya, karena ya benar Abang gitu, kalau bagi. Kenapa sih gitu? Saya berpikir gini, ketika saya menjabat misalnya kemarin itu menjabat jabatan LMK maupun jabatan ini, karena saya amanah itu kan diberikan, karena saya nggak ada pemilihan. Oh, itu nggak ada pemilihan. Dewan Kota nggak pemilihan, aklamasi gitu. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu, kenapa sih hebatnya saya? Nggak hebat, lebih hebat dari Anda. Tapi kan ini Bang, bahwa tadi kan ada prosesnya 3 tahun baru dikenal. Jadi bukannya gajah gujuk. Benar. Tiba-tiba ya setahun. Jadi ya. Kan ada proses dan orang juga ngelihat kinerja. Padahal dia tahu saya ngontak di DPR, Bang. Daerah pinggiran tuh. Ya kan? Nah, disitulah. Terkadang saya tadi kemarin malam ada mamam sakit ke rumah gitu. Saya sedih. Artinya kalau kami punya uang nggak masalah, kami nggak punya uang itu. Tapi saya bisa membantu, jangan itu aja. Mengajak ke puskesmas itu aja. Cuman dari itu. Akhirnya banyak orang bilang anak milenial kita nggak pilih orang pintar, Bang. Orang pilih orang yang berbuat dan orang yang cerdas. Itu yang dia bilang. Amin. Semoga amanah ya Bang ya. Amin. Terakhir Bang Dadang. Bang Dadang pengen ngomong apa nih untuk teman-teman milenial, juga khususnya teman-teman Jakarta Pusat ya. Kampungnya Bang Dadang juga. Iya, Jakarta Pusat. Tambak proklamasi. Silakan. Ya, kami menginginkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta Pusat, bahwa sebentar lagi ingat tanggal 14 Februari 2024 adalah bagaimana kita pesta demokrasi. Jadi saya ingatkan yang pertama adalah pilihan boleh beda, tapi kedamaian tetap dijaga. Of course. Yang pertama. Yang kedua, silakan ada pilih, silakan ada yang menyukai. Untuk milenial lihat orangnya. Nah, saya berharap nanti Anda yang pilih adalah orang-orang yang punya P5. Apa itu? P5 itu pemimpin, pemikir, penggerak, pewujud
peduli. Ya mudah-mudahan itu yang anda harapkan. Oke. Itu aja. Karena membangun Jakarta tidak bisa sendiri dan kita bukan Superman, tapi harus bikin super team. Nah, oke. Kompak kan ngomongnya seperti. Maaf ya, audionya kaget. Super team. Oke. Iya. Mana Dang? Pantun dulu dong sebelum kita closing. Iya. Apa dong? Kemarin saya buat yang namanya bersepeda ke Cipete. Oke. Di jalan ketemu Pak RW dan Pak RT. Selamat ulang tahun kota kita. Yang ke-495 kota Jakarta. Oke. Itu. Jakarta. Aku punya apa nggak ada. Iya. Ada yang lain lagi, satu lagi tentang cinta deh. Iya. Nah, pantunnya. Kalau pantun cinta atau apalah. Karena mantan. Enggak. Karena yang bisa memutuskan cinta saya kematian. Oke. Wow. Jadi saya nggak mendua karena wanita itu bukan budak yang hina. Aduh. Dan jangan sampai kita menyakiti seorang wanita. Wanita itu ibu kita sendiri. Oke. Dah aku punya pantun satu deh soal COVID ya. Iya. Kirim barang ke kantor pos. Cakep. Ya, tapi udah lama nggak ada ya. Jangan lupa diberi nama. Cakep. COVID bukan sekedar mitos. Cakep. Ini virus beneran ada. Cakep. Oke, siap. Lulus lah ya. Lulus lah ya. Oke. Saya ngingetin juga sama Mas Aka untuk COVID ya Bang ya. Apa tuh? Yang tadi saya bilang itu makan kangkung pakai nasi. Mari kita dukung vaksinasi. Oke. Berkelana beli celana, pakai celana di bawah dada. Jangan terlena dengan corona karena corona masih ada. Pakai celana ya, harus berkelana harus pakai celana. Iya. Ya harus di bawah dada lah. Jadi saya yang terakhir mengingatkan Pak Lurah nih Pak. Pak Lurah berkelana. Jangan menyerah pada corona. Oke, Pak Lurah berkelana jangan menyerah kepada kita. Iya. Jangan menyerah kepada kita. Sayang. Yeah. Berjuang bersama. Karena kita bukan Superman. Karena kita adalah super team. Oke Bang, terima kasih. Dan teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Ini value yang harus kita pegang, yang nggak cuma tadi kalau Partai Perindo memang ada value ini, tapi ini value yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu produktif, ya, yang semua bahasan kita solutif, ini relate, modern, bersih, berintegritas, peduli, tadi yang kita bahas juga sama Bang Dadang, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring untuk warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah memberikan quotes, nanti kita umumkan pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo. Tinggal follow Partai Perindo @partaiperindo. Terima kasih Bang Dadang. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Amin. Kapan-kapan saya main ke kampungnya, pengen melihat bagaimana deket dong proklamasi sini ya. Yang penting Abang jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Oh, of course. Karena setan tidak pernah lelah untuk berbuat kejahatan. Makanya setannya kok gini nggak? Mentang-mentang udah mau closing. Bang Dadang makasih loh. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh